kembali dalam New Life on Air. Mari kita siapkan hati beribadah kepada Tuhan dan diberkati melalui seluruh rangkaian program ini. Hari ini saya dari Desa Ramang-Ramang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mari saya ajak kita untuk memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, roh Tuhan tetap hidup di dalam kita semua, dimanapun kita berada. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, ku yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyaltar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudara, marilah kita menjadikan Tuhan perisai dalam kehidupan kita. Kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Engkaulah perisaiku,
dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Oh, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Segala hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan. Berkati kami semua menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara, senang sekali kita bersuka cita berjumpa kembali untuk belajar dari sebagian firman Tuhan. Kali ini temanya sangat menarik, yaitu karakter kita yang lain, setia. Apa saudara-saudara? Setia. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan 51. Kita baca bersama-sama, saudara di rumah baca dengan saya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mari kita belajar dari ayat-ayat ini tentang makna yang dalam dari setia. Pertama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, orang yang setia akan tetap berada pada tempatnya di mana Allah tempatkan dia. Kita lihat Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini sebuah perumpamaan, ada orang-orang yang dipercayakan sesuatu, diberikan tugas, tanggung jawab sesuatu, lalu ditinggal oleh tuannya, dan kapan saja tuannya bisa datang kita tidak tahu. Lalu ketika tuannya datang, Alkitab mengatakan berbahagialah hamba itu, hamba-hamba yang ketika tuannya itu datang didapati oleh tuannya, dia sedang melakukan tugasnya itu. Nah, saudara-saudara, orang yang setia akan berada di tempat di mana Allah tempatkan dia dan di mana Allah menempatkan panggilan dalam hidupnya.
Hai engkau istri-istri, engkau dipanggil kiranya ketika Tuhan Yesus datang, engkau didapati sedang melakukan tugas tanggung jawab sebagai seorang istri yang setia, melayani suami, mengurus dan mendidik anak-anak dengan baik. Hai engkau suami-suami, kalau hari ini dan saat ini Yesus datang, kiranya engkau didapati Tuhan, engkau sedang menjadi seorang suami, seorang ayah yang sedang membahagiakan, melindungi, mensejahterakan, membuat kenyamanan kepada istri dan anak-anakmu. Hai engkau para pekerja, kiranya engkau didapati Tuhan kalau Tuhan datang, engkau sedang mengerjakan apa yang menjadi tugas pekerjaanmu saat ini. Nah saudara-saudara, ketika tuannya itu datang, dia sedang berada di tempat di mana Tuhan memanggil dan menempatkan dia. Dan sedangkan orang-orang yang tidak setia, saudara-saudara, mereka yang tidak setia, mereka adalah rajanya segudang alasan. Mari kita lihat ayat ini, saudara-saudara, ayat yang ke-48. Matius 24 ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, hanya ada hamba yang setia dan hamba yang jahat, saudara-saudara. Apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Kita lihat ayat ini, saudara-saudara. Apa alasannya ketika seseorang itu tidak melakukan tugasnya? Dia punya alasan, tuanku soalnya tidak datang-datang. Dia salahkan tuannya. Kenapa? Ada kata di sini tidak datang-datang. Kenapa jadi persoalan untuk membuat orang ini tidak setia? Karena tuan yang tidak datang, tuan yang tidak berada di tempat, atasan atau siapapun itu yang tidak berada di tempat, mungkin tidak memberikan pujian atau penghargaan kepada apa yang sedang dikerjakan. Saudara-saudara, orang yang setia tidak peduli ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, dia mengerjakan apa yang baik. Yang penting dia melakukan tugasnya. Tetapi hamba yang jahat, dia punya segudang alasan, dan alasan yang dipakai adalah karena tuannya tidak datang, sebab tuannya tidak bisa melihat apa yang dia kerjakan, sehingga yang dia kerjakan rasanya tidak ada yang memuji, tidak ada yang memperhatikan, sehingga bermalas-malasan saja, meninggalkan saja, minum-minum saja, dan lakukan yang lain. Nah saudara-saudara, hamba yang jahat selalu punya alasan dan dia rajanya segudang alasan. Saudara-saudara, selain terbukti dari perilaku yang sudah jelas-jelas tidak setia, orang yang tidak setia ini pintar dan selalu punya alasan untuk apa? Untuk membela diri. Bahkan selain membela diri, dia punya alasan yang rasional untuk selalu bisa dilihat lebih benar dan lebih baik. Dan supaya lebih benar, kadang-kadang dia perlu salahin orang lain. Itulah rajanya banyaknya alasan. Alasannya terdengar sangat positif dan kadang-kadang sangat bijaksana. Saudara-saudara, gak ada orang yang niat selingkuh mau ngaku, saudara-saudara. Gak ada orang yang mau pindah-pindah tempat bekerja, mau mengaku kalau dia tidak setia. Saudara-saudara, orang yang selingkuh, orang yang tidak setia, jalan keluarnya cuma satu, yaitu bertobat, ya. Sebab kalau dicari alasan, selalu alasannya itu ada. Dan orang yang tidak bertobat selalu cari alasan untuk menutupi kesalahannya. Saudara-saudara, orang yang tidak setia punya alasan pergi dari rumah dan tidak pulang karena apa? Karena mau mencari nafkah, karena bekerja. Orang yang tidak setia pindah kerja, sebentar di sini, sebentar kerja di sana, sebentar di sini, sebentar di sana. Selalu punya alasan. Kenapa? Karena tidak setia akarnya, tetapi selalu dia punya segudang alasan untuk membenarkan sikapnya. Nah saudara-saudara, orang yang tidak setia juga kadang terjadi di pelayanan di sebuah gereja. Kenapa orang pindah pelayanan, pindah tugas dari gereja yang satu ke gereja yang lain? Selalu punya alasan. Entah alasannya income, mencari uang, ataupun alasannya di situ tidak dipakai, di situ tidak sejahtera, atau tuntunan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tidak semua orang pindah pelayanan, pindah tempat kerja, pindah tempat atau apapun itu tidak setia. Tetapi hati-hati saudara-saudara, ketika Tuhan datang, kiranya engkau berada di tempat di mana Allah sebenarnya punya rencana yang baik dalam hidupmu dan keluargamu. Nah saudara-saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Yang kedua saudara-saudara, orang yang setia membawa kebahagiaan dan diberkati.
Apa kata firman Tuhan? Saudara-saudara, kita lihat Matius 24 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara-saudara, lihat di sini, orang yang setia pasti membawa kebahagiaan. Atasannya bahagia. Ketika Yesus datang, ketika Tuhan datang, Tuhan disenangkan, dibahagiakan oleh kesetiaan kita. Dan apa upahnya, saudara? Upahnya adalah berkat yang berkelimpahan dan tidak berkesudahan. Berkat orang yang setia adalah porsi berkat ajaib, saudara, yang tidak bisa terukur atau dikalkulasi matematika atau logika, tetapi berkat yang tidak dapat diukur oleh pikiran manusia, berkat takaran porsinya dari Tuhan. Nah, sedangkan orang yang tidak setia, saudara-saudara, dia bukannya berbahagia, dia tidak membahagiakan, dia tidak diberkati, tetapi dia berbahagia hanya untuk jangka pendek. Namun saudara-saudara, berakhir dengan apa? Penyesalan dan perjuangan yang semakin berat, tidak ada akhirnya. Kita lihat Matius 24 ayat 50. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, ayat 51, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Apa kata firman Tuhan? Ingat saudara, orang yang tidak setia disamakan dengan orang-orang munafik. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang setia dicari Tuhan, sehingga hanya orang yang setialah yang layak melayani Tuhan. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Firman Allah dengan jelas mengatakan, orang baik itu banyak. Mungkin kau pikir engkau orang baik, iya, tetapi orang yang setia, itulah yang dicari Tuhan. Orang yang setia, itulah yang dicari di mana-mana. Oleh karena itu, saudara-saudara, hanya orang yang setia yang layak melayani Tuhan. Hai engkau pemimpin-pemimpin rohani, hai teman-teman mungkin sesama pemimpin gereja, jangan ragu-ragu untuk tidak usah pakai orang-orang yang tidak setia, tetapi orang yang setia, mari kita pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebab apa? Hanya orang yang setia yang layak melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, pada saat ini. Namun yang terakhir, pesannya adalah, mungkin sekarang engkau berpikir, apakah aku ini orang yang setia? Apakah aku ini hamba yang jahat? Saudara-saudara, gampang. Tanya kepada orang terdekatmu. Kalau engkau orang tua, tanya kepada anak-anakmu, apakah papa ini, apakah mama ini orang yang setia atau orang yang tidak setia? Tanya kepada orang terdekatmu, komunitasmu, minta mereka evaluasi atau menilai, apakah saya orang yang setia? Dan selain itu, kita uji hati kita di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang saat ini belum engkau peroleh, apa yang menjadi cita-citamu, tujuanmu, engkau belum dapatkan, sehingga seringkali engkau tergoda untuk menjadi orang yang tidak setia. Nah, pesannya adalah tetap fokus kepada Tuhan. Ketika kita memilih setia, kita terus memandang kepada Tuhan, engkau akan melihat Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doamu. Demikian pesan pada saat ini, saudara-saudara, jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang taat, jangan menjadi hamba yang jahat. Jangan mau berkata sejelek-jeleknya mama, sejahat-jahatnya mama, tapi mama masih masak buat kalian. Hai engkau ibu, engkau harus bertobat, jangan ditipu iblis, engkau adalah hamba yang setia. Ayah, jangan mau berkata sejahat-jahatnya papa, sejelek-jeleknya papa, tetapi papa masih memberikan kamu uang. Hai engkau ayah, engkau harus bertobat. Mari, tidak ada hamba yang jahat setelah mendengar firman Tuhan ini. Datang kepada Yesus dan bertobat. Jadilah setia. Amin. Saudara-saudara, merespon firman Tuhan, mari bersama-sama saya menyanyikan lagu ini. Jadikan lagu ini lagu kita kepada Tuhan dan iman kita. Haleluya. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku
adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan, Kau menolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, walau kami belum melihat apa yang kami doakan saat ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap lagu pujian yang telah kami naikkan dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang telah mengikuti New Life on Air ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang baik yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kudus, Allah perisai dan panji keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan untuk setiap beban-beban yang sedang dialami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang diberkati. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi seluruh pemimpin negeri kami. Berkatilah pelayanan para hamba Tuhan di seluruh Indonesia, agar pelayanan yang mereka lakukan dapat membawa jiwa-jiwa kepada pengenalan akan kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kami semua dalam mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kami berdoa agar setiap umat-Mu dilimpahkan damai sejahtera dan sukacita.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan pada tanahmu, dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau lakukan dengan setia. Amin. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Jangan lupa follow Instagram kami, subscribe channel ini, dan silakan bagikan agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.